Kita melanjutkan kajian fikih ibadah dari kitab Safinatun Najah, melanjutkan pembahasan tentang sholat jamaah. Ini sekarang bagian terakhir dari sholat jamaah, bagian terakhir dari pembahasan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri masyayikhina fid dharain amin. Faslun suratul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin wa tabtulu fi arba'. Bagian terakhir dari pembahasan berjamaah membahas tentang keadaan imam dan makmum dalam berjamaah dari segi laki-laki dan perempuannya. Di sini dikatakan suratul qudwati tisbun. Gambaran berjamaah ada 9. Tasihhu fi khamsin wa tabtul fi arba'. Yang 5 sah, yang 4 tidak sah. Antara jamaah antara laki-laki dengan perempuan ada 9 gambaran, yang 5 sah, yang 4 tidak sah. Yang sah 1 qudwatu rajulin bi rajulin. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Ya mesti bisa. Yang kedua qudwatu imra'atin bi rajulin. Imamnya laki-laki, makmumnya perempuan. Ini jelas mesti sah. Yang ketiga wa qudwatu khuntha bi rajulin. Imamnya laki-laki, makmumnya khuntha. Khuntha itu kula ngeten kalau orang biasa ngaji mungkin pernah dengar istilah khuntha. Orang yang oleh Allah memang diciptakan punya kelamin 2. Kelamin laki-laki punya, kelamin perempuan punya. Ini namanya khuntha. Biasanya di Korea ini ngaji, ngaos niku mengartikan dengan arti banci. Tapi buatan bencong yang beda, banci dengan bencong beda. Kalau khuntha ini memang punya kelamin 2. Lek bencong niku mutafatis, laki-laki yang menyerupai perempuan. Itu laki-laki bukan khuntha. Nah, yang ketiga ini imamnya laki-laki, makmumnya khuntha, itu sah. Walhasil intinya pokok imam lanang, makmumnya apapun sah. Sekarang kalau makmumnya tidak laki-laki, wa qudwatu imra'atin bi khuntha. Imamnya khuntha, makmumnya perempuan. Ini juga sah. Imamnya juga khuntha tadi, punya 2 kelamin tadi. Imamnya khuntha, makmumnya perempuan, sah. Yang kelima sah juga wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan. Ini 5 dari 9 yang sah. Kalau kita ini mudah dimengerti, karena biasanya juga begini. Kemudian lanjutannya 4 gambaran di mana jamaah tidak sah. Yang pertama qudwatu rajulin bi imra'atin. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tidak sah. Model-model anyaran dulu itu pernah ya, imamnya perempuan sampai Jumatan, khotibnya perempuan juga. Belum lama ada di, ya mungkin jenengan masih ingat kasusnya itulah, di sebuah pesantren di Jawa Barat. Ya, tidak sah kalau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki.
Yang tidak sah lagi wa qudwatu rajulin bi khuntha, imamnya khuntha, makmumnya laki-laki. Imam yang tadi khuntha punya dua kelamin, makmumnya laki-laki, tidak sah. Yang ketiga, tidak sah juga qudwatu khuntha bimra'atin, imamnya perempuan, makmumnya khuntha, tidak sah juga. Yang terakhir, tidak sah wa qudwatu khuntha bi khuntha, imam sak makmumnya dua-duanya khuntha. Banci niku. Terus lek wonten khuntha kali gak iso jamaah ya. Karena tidak sah jamaahnya. Oh, ini adalah bagian terakhir dari pembahasan jamaah, penutupan pembahasan jamaah ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali masih wonten pertanyaan yang tersisa tentang jamaah, monggo. Kalau tidak, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sampun ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya itu tentang jamak, sholat jamak dan sholat qashar. Tapi karena sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, maka kita lompat dulu. Kita ngaji tentang fikih puasa terlebih dahulu sebagai bekal karena mau masuk bulan Ramadan. Mungkin dapat menambah kebaikan dan kesempurnaan ibadah kalau kali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syartu sihhatihi arba'atu asya. Pertama, syarat sah. Setelah syarat sah nanti syarat wajib. Syarat sahnya puasa, baik ini puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, puasa apapun, syarat sahnya ada 4. Ahaduha, yang pertama, Islamun, Islam. Ini mestinya semua ibadah kalau tidak Islam, ya tidak sah. Tidak ada pahalanya, tidak ada pahala akhiratnya, tidak ada balasan di akhirat untuk Islam. Balasan di dunia bisa dikasih sama Allah. Wonten yang non Muslim ibadah, nopo ibadah, maksudnya baik, suka menolong, dibalas sama Allah di dunia. Di akhirat tidak ada balasannya. Kalau mau balasan di akhirat harus Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Wa thaniha, yang kedua, aqlun, ay tamyizun, berakal. Fayakhruju bihil majnun wa nahwu was-sabi idh la tamyiza indahu. Maka kalau tidak berakal, seperti orang yang gila, tidak berakal, atau anak kecil yang belum tamyiz, maka puasanya tidak sah. Tidak ada syarat balik untuk sah puasanya. Untuk puasa sah tidak harus balik. Yang penting berakal. Anak kecil yang belum balik tapi sudah berakal, umur 8, 9, 10 belum balik tapi sudah berakal, itu sudah sah puasanya meskipun dia tidak wajib. Jadi cukup berakal, sah puasanya. Wa thalithuha, yang ketiga, naqaun min nahwi haidin kanifasin wa wiladatin. Bersih dari, ini khusus perempuan, bersih dari haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Kalau haid, nifas, maka puasanya tidak sah.
lagian haram juga. Wa'lam, kemudian ketahuilah anna hadhihi syurutus thalathata, 3 syarat ini tadi, Islam, berakal, dan suci. Islam, berakal, dan suci, yu'tabaru wujuduha fi jami'in nahar, harus ada di sepanjang hari puasa. Kalau tidak penuh puasanya dengan 3 ini, maka puasanya tidak sah. Falau irtadda, kalau tengah-tengah puasa hilang Islamnya, ya nopo hilang Islamnya? Murtad. Alhamdulillah min dzalik. Au zala tamyizuhu bijunun, atau hilang akalnya karena gila. Umpama tengah-tengah puasa gendenge kumat, stresnya kumat, meskipun cuma sebentar. Au wujida nahwul haidi fi juz'in minhu, atau ada sedikit haid meskipun maghrib kurang 1 menit, haid, batala shaum, batal puasa. Atau umpama boten maghrib kurang 1 menit, umpama ibu-ibu perempuan sudah ada feeling koyo mari subuh suci, tak melok sahur ae. Ternyata betul, habis adzan subuh dicek suci, alhamdulillah. Tapi sucinya setelah subuh, bukan sebelum subuh, maka ini juga puasanya tidak sah. Meskipun tidak makan, tidak minum, ya tidak sah. Tapi khusus untuk orang yang tadinya ada halangan, kemudian halangannya hilang, maka sunnah untuk imsak. Sunnah, ibu-ibu ketika hari puasa, tengah-tengah hari, pagi, siang atau sore, suci. Subuhnya masih haid, tapi siang suci, maka sunnah dari siang sampai maghrib untuk imsak, menahan diri, tidak makan, tidak minum, dapat pahala. Tidak wajib, ya. Sunnah untuk imsak. Begitu pula ini lainnya, misalnya anak kecil paginya belum balik, siang-siang tidur mimpi basah, balik saat itu, maka dia juga sunnah untuk imsak. Dikasih tahu sama bapaknya, balik mandi terus imsak, tidak makan sampai maghrib. Atau orang yang ini tadi juga stres nih, mantul tidur siang, tagi-tagi waras, maka dia sunnah untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Nah ini tinggal 1 ya, syarat puasa Islam, berakal, dan suci dari haid atau nifas. Warabiuha, yang kelima syarat puasa, ilmun aw dhannun, tahu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi, bahwa hari itu boleh untuk dipuasai. Ngeten iki tanggal pinter sama kita, 4 atau 5 Sya'ban. Oh, masih tadi 3 Sya'ban. Besok 4 berarti. Kate poso. Loh, sampai kok poso? Memangnya boleh tak puasa 4 Sya'ban? Boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, berarti puasanya sah. Tapi kalau orang misalnya dijarak, sampai kok poso? Dino oleh tak poso? Loh, oleh tak gak oleh? Agak sah poso ini. Kalau dia tidak tahu hari itu boleh puasa atau tidak, dia tidak tahu, maka puasanya tidak sah. Jadi harus tahu bahwa hari itu boleh untuk puasa. Ramadan jelas bukan cuma boleh, wajib puasa Ramadan. Kapan yang tidak boleh puasa? Ya ada 5 itu ya. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, itu tidak boleh puasa. Selain itu ya aman saja, puasa boleh. Sama ada tambahan bulan Sya'ban itu nih, puasa sunnah kalau sudah lewat tengah Sya'ban itu juga tidak boleh kalau
tidak punya kebiasaan. Kalau kita ini sudah pengetahuan yang umum, tapi kalau barangkali ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Bahwa kalau sudah lewat tengah Sya'ban, mulai tanggal 16 Sya'ban, kalau mau puasa sunnah ya, tidak boleh. Kalau mau puasa wajib boleh. Contohnya apa? Utangnya baru lunas. Sudah tanggal 20, sing duwe utang, boleh bayar di tanggal tersebut boleh. Atau boleh juga puasa sunnah kalau punya kebiasaan. Biasanya setiap Senin Kemis, maka tetap boleh meskipun sudah lewat tengah Sya'ban, tetap boleh puasa Senin Kemis. Dan lagi boleh kalau disambung dengan tanggal 15. Tanggal 15 puasa, maka boleh 16, 17 seterusnya boleh kalau sambung. Kalau pedot tidak boleh. 15 puasa, 16 boleh, 17 boleh, umpama 18 pedot, 19 sudah tidak boleh. Bagi orang yang tidak punya kebiasaan puasa, maka hanya boleh ketika sambung. Kalau tidak sambung, tidak boleh juga puasa setelah lewat nisfu Sya'ban. Dan puasa Sya'ban ini puasa yang afdol setelah puasa bulan haram ini. Yang wajib Ramadan, yang sunnah bulan haram 4 itu. Selain bulan haram, puasa yang afdol juga adalah puasa Sya'ban. Nah, itu hadisnya Nabi Muhammad pernah ditanya, ayyus shaumi afdol, puasa apa yang paling utama selain Ramadan dan bulan haram? Nabi menjawab, Sya'ban li ta'dhimi Ramadan, puasa Sya'ban karena untuk menyambut mengagungkan bulan Ramadan. Ini adalah 4 syarat sah untuk puasa. Islam berakal, suci, dan tahu bahwa hari itu boleh untuk dipuasai. Kalau tidak tahu, tidak sah. Oh, sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan, monggo. Aman ya? Ada Pak. Monggo. Kemarin kok rame di grup RT bahwa untuk puasa 25, 26, 27 Ramadan itu perharinya pahalanya itu 9 tahun. Apakah itu betul? Kemarin pas kita hari apa itu 25 dan 27, Rabu Kamis Jumat. Iya. Rabu Kamis Jumat. Ada hadis dhaif yang menyatakan itu. Ada hadis dhaif menyatakan itu. Tapi itu masuk dalam keumuman boleh puasa bulan Rajab. Jadi secara umum yang sahih itu kapanpun di bulan haram kita boleh puasa. Rajab termasuk bulan haram. Adapun keutamaan khusus seperti itu kebanyakan hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif itu bukan hadis yang tidak boleh diamalkan. Dhaif itu hadis yang boleh untuk diamalkan. Sebagai apalagi ketika dia berada dalam naungan hadis sahih yang lain. Jadi hadis sahihnya boleh puasa bulan haram. Itu ada dhaif. Kalau di tanggal itu tadi 25, 26, 27 ada keutamaan lain. Kalaupun keutamaannya ini ternyata palsu, puasanya tetap boleh. Karena memang hadisnya sahih boleh puasa di bulan haram. Adapun keutamaannya mungkin dhaif, mungkin sebagian mengatakan maudhu, tapi yang jelas puasanya boleh. Bukan puasa yang tidak boleh, bukan puasa yang tidak. Amalan-amalan yang dikhususkan padahal tidak ada kekhususannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya kan disebut bid'ah. Benarkah begitu? Benar. Mengkhususkan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi itu bid'ah, benar. Tapi yang kadang salah difahami, kita kan tidak mengkhususkan. Siapa yang mengkhususkan?
Misalnya, ini seperti kenapa keyakinan khusus malam Jumat ya? Yang bilang khusus malam Jumat siapa? Enggak kok. Nanti nisfu Sya'ban di bulan ini ada amalan diajarkan guru-guru kita malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Kenapa harus malam nisfu Sya'ban? Loh enggak, sekarang baca Yasin 3 kali tidak apa-apa juga. Ayo sekarang baca Yasin 3 kali boleh. Itulah kita sering dituduh mengkhususkan, padahal tidak. Cuman karena itu hari bagus, daripada kita nggak ngapa-ngapain nih, ayolah kita kumpul baca Yasin. Apakah mengkhususkan? Tidak. Mengkhususkan itu kayak gini. Idul Fitri khusus 1 Syawal. Selain 1 Syawal tidak boleh. Memang khusus itu. Idul Adha khusus 10 Dzulhijjah. Kalau mau sholat Idul Adha di lain hari itu tidak boleh. Nah sekarang yang Maulid Nabi harus bulan Rabiul Awal. Siapa yang bilang harus Rabiul Awal? Wong kita setiap hari Maulidan, siapa yang bilang tidak boleh? Kita yang Maulidan itu tahu kok, tidak apa ada hari Rabiul Awal. Siapa bilang baca Yasin harus hari Kamis? Tidak ada yang bilang. Itu kan tujuan saja. Dianggap mengkhususkan ibadah di hari-hari tertentu yang tidak dijatuhkan Nabi, padahal kita tidak mengkhususkan. Kita cuma ngambil hari-hari yang orang-orang kebetulan mau kumpul, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Tapi tuduhan bahwa kalau mengkhususkan itu bid'ah benar. Makanya jangan dikhususkan. Kalau yasinan jangan cuma malam Jumat, setiap hari yasinan. Kalau mau sholat apa, jangan di hari-hari tertentu saja. Lakukan sering-sering, biar tidak dianggap mengkhususkan. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang lain lagi. Sambung ya. Berikutnya tentang syurut wujub shaum. Syarat wajib puasa. Lah sama seperti puasa itu tadi ya. Puasa, siapa bilang puasa sunnah cuma tanggal 27 atau 25, 26 kan tidak. Misalnya saya ini dari tanggal 1 sudah puasa kok. Saya kemarin tanggal 5, tanggal 9 juga puasa. Tidak khusus 25, 26, 27 enggak. Kalau mengkhususkan, diarani bid'ah ya jangan marah karena memang benar. Jadi tidak mengkhususkan. Pun kita lanjut. Syurutu wujubihi khamsatu asya. Tadi syarat sah. Sekarang syarat wajib. Syarat wajibnya puasa baik Ramadan, karena puasa yang wajib hanya Ramadan. Ngapunten, puasa yang wajib ada 5. Puasa wajib itu ada 5. 1 puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha Ramadan. Masih Ramadan juga kan? Puasa qadha Ramadan, yang ketiga puasa nadar. Nadar, ada orang nadar, ya Allah kalau saya sembuh saya nadar akan puasa misalnya. Atau tidak pakai syarat juga tidak apa-apa. Ya Allah saya nadar hari Senin besok mau puasa. Maka ini wajib. Yang wajib kalau memenuhi syarat ini, termasuk nanti anak kecil kalau nadar nggak sah, tetap nggak wajib puasa. Itu yang ketiga puasa nadar. Yang keempat puasa kafaroh. Kafaroh ini macam-macam. Karena melanggar sumpah, karena pelanggaran ketika ihram, ada pelanggaran karena biasanya kumpul suami istri di bulan Ramadan. Nah, puasa kafarah ini wajib. Yang kelima ini insya Allah kita tidak pernah melakukan puasa wajib yang kelima. Yang keempat juga wallahu a'lam, kita tidak pernah yang mana. Yang kelima tapi sepertinya kita tidak pernah. Yang kelima puasa wajib itu puasa yang diperintahkan pemimpin karena mau istisqa. Angin. Ketika terjadi kekeringan, paceklik, kan disunah, ada sunnah sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah kita kan tidak pernah ini. Ya naudzubillah, mudah-mudahan tidak pernah kekeringan. Sebelum sholat istisqa itu sunnah puasa 3 hari. Aslinya puasanya sunnah, tapi kalau pemimpinnya
bupati ini atau kepala desanya memerintahkan besok orang-orang puasa deh, maka itu menjadi wajib. Ini keadaan khusus. Jadi ini termasuk puasa wajib adalah puasa sebelum istisqa kalau ada perintah dari pemimpin. Kalau tidak ada perintah ya sunnah ya. Nah, ini 5 ini puasa wajib. Syarat wajib puasa ada 5. Ahaduha Islam. Orang non-muslim tidak wajib puasa di dunia, tapi tetap kena tuntutan di akhirat. Di dunianya tidak wajib puasa, di akhiratnya tetap kena tuntutan gara-gara tidak puasa. Wathaniha yang kedua, taklif mukallaf. Artinya mukallaf bulughun wa aqlun, balik dan berakal. Fala yajibu shaumu ala sabiyyin wa majnunin, maka tidak wajib puasa atas anak kecil dan orang gila. Anak kecil tidak wajib tapi sah. Kalau kecilnya sudah berakal, tidak wajib tapi sah. Majnun orang gila tidak wajib dan tidak sah. Kenapa orang gila tidak sah puasa? Ya karena tidak bisa memenuhi rukunnya. Kan tidak bisa niat orang gendeng ya, orang boleh niat. Kalau anak kecil bisa diajari niat. Ayo nak baca niat sambil dimasukkan dalam hati, nah, ya Allah saya niat puasa Ramadan besok lillahi ta'ala. Bisa anak kecil. Wong gendeng ya, mungkin dituntun lisannya mungkin bisa, hatinya tidak bisa. Sedangkan niat itu letaknya ada di hati. Wa mughma alaih, orang yang pingsan juga, pingsan berhari-hari, koma, tidak wajib puasa. Wa sakron bila ta'dil, dan orang yang mabuk tanpa disengaja. Mabuk tanpa disengaja. Ya apa mabuk tanpa disengaja? Jadi tipu kalau jadi guyoni, tapi guyon sih gak lucu nih. Caranya ini sama coba aja air segar dari pegunungan. Ketika diminum ternyata motor, edan, hilang akal. Yang ini tidak wajib puasa. Adapun yang hilang akalnya sengaja dengan cara yang haram, tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa ya. Jadi syarat wajib yang kedua taklif, balik dan berakal. Wa thalithuha yang ketiga iqamah, ay qudrah lis-shaum, mampu puasa, kuat puasa. Fala yajibu ala man la yutiqu, maka tidak wajib puasa bagi yang tidak mampu puasa. Likibarin, karena tua. Lepun sepuh boten kiyat poso gak wajib puasa. Kodok, tidak wajib kodok juga kan tidak kuat. Enggak kuat puasa kok disuruh kodok. Ya kuat Ramadan tidak puasa, setelah Ramadan juga tidak puasa. Lalu bagaimana fidyah? Fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu 1/4-nya zakat fitrah. Zakat fitrah 4 mud. Jadi kalau mau dirapel 4 hari ya seperti, jadi zakatnya, fidyahnya mengeluarkan seperti zakat 4 hari sekali Ramadan. Berarti berapa kali zakat? Karena per hari 1 mud. Warabiuha yang keempat sehat. Jadi kalau sakit tidak wajib puasa, tapi kalau mau puasa sah. Sama ini, orang tua ini kalau dia tidak mampu tapi maksa, aku tak puasa aja, dan ternyata kuat, sebenarnya nggak wajib ya, susah payah dia puasa sampai turun atau punggung ya, kita sekali puasa punggung, ini pun sepunggung biar kuat. Sebenarnya tidak wajib, tapi kalau dia mau melakukan itu tetap sah. Jadi kuat, sehat. Wa khamisuha yang kelima iqamah, tinggal.
Kalau musafir tidak wajib puasa, tapi sama, sah juga puasanya. Tidak wajib tapi sah. Fa in tadarrara bihi, kalau ketika musafir kesulitan untuk puasa, musafir kesulitan puasa, fal fitru afdal, maka lebih afdal membatalkan. Wa illa, kalau tidak kesulitan, mudah saja karena bepergiannya tidak capek. Ke Jakarta memang, tapi naik pesawat. Dari sini ke bandara juga diantar mobil yang enak. Nyampe bandara ya jalur khusus langsung masuk. Pesawatnya juga bisnis, nyampe langsung dijemput, nyampe enak, gak capek. Jadi lebih baik dia puasa. Wa yustasna min dzalika, ada pengecualian di sini ya. Nanti kan kita lompati nanti masalah jamak qashar. Tentu jamak qashar itu adalah sholat untuk musafir. Ini puasa juga. Syarat wajib puasa itu adalah iqamah, tinggal di satu tempat. Kalau musafir tidak wajib puasa. Tapi yustafna min dzalik mudimus safar. Tapi dikecualikan untuk orang yang safarnya terus-menerus. Kalau sholat, orang yang safar terus-menerus itu boleh jamak qashar terus-menerus. Supir bis antar provinsi itu dia boleh terus-menerus jamak qashar itu terus setiap hari bertahun-tahun jamak qashar boleh. Tapi kalau puasa tidak. Orang yang mudimus safar fala yubahu lahu fitru, enggak boleh enggak puasa, tetap puasa. Kalau safarnya sesekali boleh tidak puasa diqadha. Ya, bukan boleh tidak puasa ini terus bebas ya, diqadha. Ya. Jangankan orang musafir yang haid saja puasanya tetap diqadha. Tapi orang yang safar terus-menerus tetap wajib puasa. Li'annahu, karena kalau dibilang boleh tidak puasa, yu'addi ila isqatil wujubil kulliyah, menyebabkan tidak puasa terus nanti. Loh, kapan qadhanya? Kalau dibilang boleh tidak puasa, berarti juga tidak harus qadha, wong bepergian terus. Nah, jadi ada perbedaan antara jamak qashar dengan puasa bagi orang yang terus-menerus bepergian. Jamak qasharnya boleh terus-menerus, tapi ketika puasa tetap wajib puasa. Karena terus-menerus ya. Bedanya kalau tidak terus-menerus, nanti silakan sekarang tidak puasa, nanti diqadha kalau safarnya sudah selesai. Ya, terus-menerus ya. Tidak ada waktu untuk qadha juga. Wallahu a'lam. Lanjut di pasal berikutnya. Safarnya rekreasi. Untuk mendapatkan rukhsah, untuk mendapatkan keringanan, baik itu keringanan jamak qashar ataupun meninggalkan puasa atau rukhsah yang lain, itu disyaratkan bepergiannya bukan maksiat. Disyaratkan bepergiannya bukan maksiat. Yang bukan maksiat itu ada 3: wajib, sunnah, dan mubah. Pulau badhe ten Jakarta, lapo bayar utang, wajib nih. Apakah boleh saya jamak qashar meninggalkan puasa? Boleh, wong bepergiannya wajib. Atau yang sunnah, lapo nang Jakarta sambang dulur silaturahim, sunnah. Atau yang mubah, katanya nang Jakarta apa rekreasi dan buffet, itu kan mubah. Boleh rekreasi itu boleh. Jadi boleh untuk jamak qashar meninggalkan puasa dan lain sebagainya. Kalau bebagiannya maksiat nggak boleh. Tadi nang Jakarta apa transaksi narkoba, tidak boleh. Tidak boleh jamak qashar, tidak boleh meninggalkan puasa. Dan dengan catatan ini penting untuk barangkali terlewat. Boleh tidak puasa kalau perginya sebelum subuh. Umpama begini, besok, jadi umpama Ramadan ini, umpama sekarang ini Ramadan, besok saya mau ke Jakarta,
ini harus puasa dulu. Kudu sahur harus niat puasa, pagi-pagi harus puasa. Nggak boleh mantul sholat subuh ngopi loh. Kok gak puasa sengaja? Aku kate lunga. Wong sik kate, iya lek sido lek sido. Lek sido ya no. Nah ini nggak boleh. Lain halnya kalau pesawatnya jam 3 dini hari, nah, boleh dia tidak puasa. Jadi syaratnya boleh tidak puasa itu bepergiannya sebelum subuh. Keretanya jam 2 malam dini hari, boleh nanti tidak puasa. Tapi kalau berangkatnya pagi tetap harus puasa. Lah nanti ketika di perjalanan ternyata luwe, sorong ngeluh, perlu minum obat, nah, boleh dia untuk membatalkan tidak bisa. Wallahu a'lam. Barangkali untuk waktu maghrib ini digital. Digital. Nah, ini pernah bandang 1 menit, nggak tahu. Kecepatan 1 menit. Sehingga dengan masjid-masjid lain ini mendahului. Pernah. Bagaimana untuk jamaah yang mendahului 1 menit itu puasanya sah atau tidak? Makasih. Ini kan nanti ada syaratnya berbuka ya. Syaratnya berbuka itu adalah ilmun au dhannun, tahu atau menduga sudah maghrib. Tahu dan menduga ini beda ya. Tahu itu ya yakin kalau dia ada di laut, memang dia melihat mataharinya sudah habis, kelihatan di ujung laut mataharinya sudah habis. Ini namanya tahu. Atau menduga. Menduga itu kalau kita dengan patokan-patokan kita tadi, mendengar adzan, mendengar apa namanya ini jam digital, ini kita menduga bahwa maghrib itu berarti sudah datang, maka kita boleh berbuka dengan catatan itu sah puasanya selama dugaannya tidak terbukti salah. Kalau di kemudian hari terbukti bahwa dugaannya salah, berarti puasa hari itu tidak sah. Lah, itu menjadi catatan. Apakah terbukti salah? Kalau selama belum terbukti bahwa itu salah, ya tidak apa-apa. Kalau ada bukti bahwa salah itu, ternyata jam sekian di daerah sekian itu mataharinya belum terbenam, kok ada buktinya, nah, berarti nggak sah puasanya. Ini tahunya setelah kasih tahu orang, ternyata Al-Badar itu mendahului daripada masjid lainnya. Lagi, apakah terbukti salah kan? Mungkin tetap ada kemungkinan, mungkin sini yang tepat, yang lain yang terlambat. Kan ada kemungkinan itu juga. Kemungkinan itu juga. Jadi selama tidak terbukti salah lah, mudah-mudahan tidak terbukti ini salah apa benar. Betul. Lebih amannya memang kalau kalau sahur ambil yang cepat berhentinya. Untuk berbuka lebih aman untuk ambil yang yakin. Yang ada gluten ya langsung aja. Itu menjadi catatan untuk agar diperbaiki berarti. Agar waktu naik turun. Jadi pakai radio itu lebih lebih aman. Ya, Mungkin wonten ya radio. Mungkin beli radio yang enteng dulu, nama radio zaman dulu kan banyak masjid atau langgar kalau bulan Ramadan itu masih pakai radio jadul yang warna hitam atau krem itu masih pakai. Nanti di TV itu biasanya itu kan lebih akurat. Channelnya yang dekat sini itu kan lebih akurat. Ini tahunya kasih tahu orang-orang itu mendahului. Itu tadi selama tidak terbukti bahwa itu salah masih aman. Setiap hari mendahului. Ya selama berapa hari kasih tahu kalau tahu. Sehingga ya yang mengajar dikasih tahu, tolong jangan dulu. Ya lebih baik memang nunggu yakin. Tidak harus yakin, dzon boleh, dugaan yang kuat tidak boleh. Makanya apa namanya? Nabi Muhammad itu kan imam dan muadzin itu dikasih doa khusus sama Nabi Muhammad.
Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil mu'adzinin. Ya Allah, arsyid, berilah petunjuk untuk para pemimpin, para imam. Jadi imam didoakan Nabi agar dapat petunjuk. Karena mimpin, sesat kan, kalau pemimpinnya sesat gimana makmumnya? Kemudian untuk muadzin didoakan Nabi, waghfir lil mu'adzinin. Berilah ampunan untuk para muadzin. Karena takutnya gitu, dikira sudah ada, ternyata belum. Gara-gara dia orang-orang makanya didoakan waghfir, berilah ampunan ya Allah lil mu'adzinin. Nah, jadi memang ini peringatan juga untuk kita yang bagian adzan ya. Kalau Ramadan terutama subuh dan maghrib ya, ambil hati-hati terutama untuk Ramadan dan maghrib dan subuh, terutama maghribnya. Subuh juga kalau terlambat ya. Makanya apa namanya? Muadzinnya Nabi Muhammad itu Sayyidina Bilal dan sinten namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau Ramadan itu kan ditugasi Nabi, Bilal itu adzan subuh, Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan maghrib. Yang buta itu yang adzan maghrib. Jadi yang buta Abdullah bin Ummi Maktum buta. Ditugasi Nabi kalau Ramadan adzan maghrib. Kenapa kok malah yang buta ditugasi adzan maghrib? Kalau salah bukan dia yang dimarahi. Dia alasannya kuat lah, karo jari ngomong wis maghrib ya aku adzan gitu. Dekat seneni sing ngandani. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta itu bertugas adzan maghrib yang ceritanya di surah Abasa wa tawalla ja'al a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum. Wallahu a'lam. Wonten malih barangkali. Ngapunten kula tinggal 5 isya kurang 3 menit. 7 kok lama. 7 menit. Dilanjutkan ya. Pundi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shaum. Fasal menjelaskan rukun puasa. Nah, tadi syarat sah, lalu syarat wajib, lalu syarat rukun. Berarti yang tidak wajib puasa ada 9. Berdasarkan keterangan tadi, yang tidak wajib puasa ada 9. 1 dan 2, ini 9 tapi 2 mirip-mirip. Yang terakhir nanti yang ganjil. 1 dan 2, anak kecil, orang gila. Karena sama-sama tidak berakal. Ini tidak wajib. Anak kecil, orang gila. 3 dan 4, wanita haid dan nifas atau nifas, tidak wajib dan tidak sah juga. 5 dan 6, orang tua dan orang sakit, tidak wajib puasa. 7, 8, belum ada di sini 7, 8. Ibu hamil dan ibu menyusui, tidak wajib puasa. Yang ke-9, ini yang ganjil, orang yang bepergian, tidak wajib puasa. 9, selain 9 ini wajib. Anak kecil, orang gila, haid dan nifas, hamil, menyusui, kemudian tua dan sakit, musafir. Selama kita tidak termasuk 9 orang ini, berarti kita wajib untuk puasa. Wallahu a'lam. Pas. Ini barangkali pertanyaan penutup. Kemudian insyaallah dilanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat diamalkan untuk bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma hdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi
wasallam.